semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya semuanya. Di kesempatan kali ini, kami mau memberitahu info yang mantap banget nih. Tentang apa sih? Tentang ketahanan pangan. Apa sih ketahanan pangan itu? Gimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dengerin dan tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan ialah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, penjelasan simpelnya, ketahanan pangan adalah terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas, atau seberapa mudah masyarakat dapat mengakses pangan yang berkualitas baik dalam waktu yang tidak terbatas. Jika suatu negara dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik, maka negara tersebut harus memenuhi 3 aspek, yaitu ketersediaan, akses, serta penyerapan pangan. Walaupun ketahanan pangan sudah terpenuhi dalam wilayah nasional dan regional, tetapi jika seseorang masih belum bisa mengakses kebutuhan pangannya, maka dapat dikatakan ketahanan pangan pada negara tersebut masih lemah atau belum begitu baik. Apa sih pentingnya ketahanan pangan? Ketahanan pangan menjadi hal yang penting karena pangan adalah kebutuhan primer manusia. Dengan terpenuhinya pangan secara kuantitas dan kualitas, maka dapat tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Jika dilihat dari sisi ekonomi, dengan meningkatnya kualitas hidup seseorang, maka dapat menaikkan kualitas SDM juga, sehingga pekerjaan dan hasil yang dilakukan juga semakin baik. Kualitas hidup yang meningkat ini dikarenakan dapat mengkonsumsi makanan yang tepat sehingga mendapatkan gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk beraktivitas. Ketahanan pangan juga penting karena dengan tercapainya ketahanan pangan dengan baik maka akan meminimalisir terjadinya kelaparan. Jika ketahanan pangan tidak terpenuhi, maka hal ini akan berimbas pada persoalan sosial, yaitu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baru di tengah masyarakat, seperti mengganti bahan pangan yang mahal dengan bahan pangan yang lebih murah. Kemudian aspek ekonomi, di mana terjadi krisis ekonomi, di mana harga-harga pangan semakin tinggi, tetapi hasil pendapatan tidak meningkat. Dan juga aspek politik, di mana menggunakan cara ekstrim atau menghalalkan berbagai cara untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada yang berkembang dalam masyarakat. Tetapi hal yang paling sederhana adalah akan terjadi kelaparan massal dan kekurangan gizi. Namun memenuhi ketahanan pangan tidak mudah dilakukan. Faktor yang dapat menyebabkan ketahanan pangan melemah dan sulit dilakukan adalah peningkatan jumlah penduduk. Harga bahan pangan yang tinggi karena panen yang tidak bagus akibat kekeringan yang berujung kebakaran, lahan yang memiliki tanah kualitas buruk, dan lain-lain. Ilustrasi di atas dapat menunjukkan bahwa ketahanan pangan penting, namun membutuhkan effort yang tinggi. Bagian selanjutnya adalah penerapan. Untuk dapat memenuhi ketahanan pangan individu dapat dilakukan dimulai dari diri sendiri loh. Caranya gampang banget, yaitu menanam tumbuhan yang dapat dijadikan bahan makanan seperti menanam bayam, kangkung, seledri, cabai, dan buah-buahan. Metode yang dapat digunakan ada macam-macam. Bisa dengan media tanah maupun dengan media air atau yang sering disebut hidroponik. Ada banyak jenis tanaman yang dapat tumbuh dalam media tanah seperti umbi-umbian, sayuran, bahkan buah-buahan. Namun, media tanah membutuhkan lahan atau ruang yang lebih luas dibandingkan media air atau hidroponik, sehingga metode hidroponik lebih cocok digunakan di rumah.
Nah, ada beberapa tanaman yang dapat tumbuh dengan metode hidroponik loh, seperti cabai, daun bawang, tomat, kangkung, selada, bayam, kemangi, bahkan buah pun juga bisa loh, kayak stroberi, dan ada kacang hijau juga, dan masih banyak lagi. Nah, kegiatan tanam-menanam bukan hanya untuk memenuhi ketahanan pangan, tetapi dapat menyehatkan fisik tubuh juga loh, karena dapat meningkatkan aktivitas fisik tubuh kita. Nah, dengan menanam tanaman pangan di rumah akan mempermudah kita untuk mengakses dan mendapatkan bahan pangan dan akan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk membeli bahan pangan karena bahan pangannya sudah ada di rumah. Nah, banyak kan keuntungan yang dapat diperoleh dari menanam tanaman pangan sendiri. Pandemi COVID-19 seperti yang kita tahu pastinya akan mengaruhi dalam bidang kesehatan. Tetapi bukan hanya itu, adanya COVID-19 juga berdampak terhadap aspek kehidupan sosial dan ekonomi, salah satunya pada sektor pertanian. Menurut data dari BPS pada awal tahun 2020, situasi pandemi menyebabkan terjadinya penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 0,42% jika dibandingkan dengan data tahun lalu, yaitu sekitar 60.000 orang. Masalah lain karena adanya COVID-19 ini menyebabkan pembatasan sosial. Namun, di sisi lain, kebutuhan dalam bidang pangan yang dikonsumsi masyarakat diperkirakan masih dalam kuantitas yang sama, walaupun aktivitas masyarakat dapat dikatakan menjadi terbatas karena situasi pandemi ini. Maka dari itu, pemerintah telah melakukan suatu bentuk gerakan untuk mempertahankan ketahanan pangan saat pandemi ini, yaitu dengan memfokuskan pada pasokan bahan pangan pokok. Karena bahan pangan pokok dapat dikatakan sebagai hal yang memegang peranan penting. Krisis pangan dapat saja terjadi pada masa pandemi jika tidak ditangani dengan baik. Peran petani dalam pandemi ini sangatlah penting, mengingat pasokan dalam negeri akan menjadi kunci dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Maka dari itu, perlu juga adanya peran dari petani dan juga pemerintah dalam ketersediaan bahan pangan di tengah pandemi, serta stimulus dalam sektor pertanian untuk menjaga daya tahan sosial ekonomi negara dan juga pemulihan perekonomian yang ada. Mau berpartisipasi dalam ketahanan pangan? Nggak ribet kok, cukup mulai berkebun di rumah.